Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perum Bulog terus menyalurkan beras murah ke pedagang eceran untuk mengendalikan lonjakan harga beras. Beras dipatok seharga Rp9.450.000 per kilogram. Berbagai inovasi keselamatan transportasi hasil karya para siswa Politeknik dipamerkan di Kota Tegal. Percaya dapat berkah, warga berebut mendapatkan gunungan hasil bumi dalam tradisi tutup kubur di Boyolali. Rekonstruksi kasus pembunuhan mutilasi terhadap rekan kerja digelar di Kabupaten Klaten. Dalam rekonstruksi, tersangka menjalani 43 adegan peristiwa kejahatan. Rekonstruksi kasus pembunuhan mutilasi terhadap rekan kerja ini berlangsung di salah satu rumah kontrakan di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Rekonstruksi menghadirkan tersangka Turah alias Daud, warga Wonosobo. Tersangka membunuh korban bernama Ratna, warga Bandung, Jawa Barat di rumah ini pada 22 Juni lalu. Korban merupakan rekan kerja tersangka berjualan beras. Dalam rekonstruksi, tersangka menjalani 43 adegan. Dimulai dari tersangka di dalam rumah ketika listrik padam, membunuh korban, keluar rumah dan menutup pintu sampai pergi meninggalkan lokasi. Tersangka tega memutilasi korban dengan menggunakan pisau kecil dan parang. Rekonstruksi pembunuhan mutilasi terhadap rekan kerja tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Dilaksanakan reka adegan, yaitu terdiri dari 43 adegan, dimulai pukul 10 sampai 12 siang sekitar 2 jam. Dilakukan dihadiri langsung oleh tersangka dan pihak-pihak dari Polres dan Kejaksaan. 43 reka adegan itu dimulai dari apa sampai apa Pak tersangka? Ya, dimulai dari perbuatan tersangka itu di dalam rumah. Kemudian terakhir tersangka keluar rumah, menutup pintu. Kemudian tersangka mengambil mobil untuk pergi dari rumah tersebut. Motif pelaku memutilasi korban karena merasa dendam dan sakit hati karena dituduh mencuri uang milik korban. Pelaku yang merasa jengkel kemudian menghabisi nyawa korban. Setelah membunuh, pelaku sempat kabur ke wilayah Yogyakarta dan menyerahkan diri ke polisi di wilayah Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Lomba nasi goreng digelar pemerintah Kota Semarang melibatkan ibu-ibu di setiap RT. Kegiatan ini digelar untuk memicu rasa bahagia dan kebersamaan pasca pandemi COVID-19. Final lomba memasak nasi goreng digelar di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang, Sabtu lalu. Ketua DPR RI hadir secara langsung menyaksikan antusias masyarakat dalam mengikuti lomba ini. Salah satunya stand di Kelurahan Sumerrejo, Kecamatan Gunung Pati. Puluhan wanita membuat nasi goreng dengan memanfaatkan bahan-bahan urban farming yang dikelola warga sekitar. Perlu waktu 2 minggu untuk menentukan resep dengan konsep yang sesuai dengan tema lomba. Bahkan, pihak pemerintah kelurahan pun menyiapkan warung yang menjual nasi goreng yang nantinya dikelola oleh warga. Tentunya diskusi dulu dengan semua dari beberapa hasil diskusi itu alhamdulillah dengan yang kita miliki tentunya akhirnya kita bukanlah itu nasi goreng pandan. Siapanya ibu Mas dari bahan mentah sampai bahan jadi ya, dari bahan farming. Hasil bahan farming di wilayah RT 2 RT 1 Kelurahan Sumerrejo. Ini keistimewaannya nasi goreng pandan. Dari hasil urban farming. Dari urban farming. Pohon pandannya juga dari masih suasana kemerdekaan. Ketua DPR RI mengatakan kegiatan seperti ini merupakan kegiatan positif yang dapat menambah rasa persatuan dan kesatuan di tengah tahun politik.
Saya sangat baik, saya apresiasi karena memang mengumpulkan ibu-ibu dari setiap RT dan RW untuk berpartisipasi, bukan ibunya saja tapi bapak-bapaknya, keluarganya dengan suasana gembira. Kemudian membuat satu masakan khas Indonesia, nasi goreng, yang mana dihitung sampai ke gizinya dengan batasan harga yang harus ditentukan. Jadi ini suatu hal yang menurut saya sangat baik dan saya apresiasi Kota Semarang untuk bisa selalu melakukan atau melaksanakan hal-hal seperti ini. Tentu saja kalaupun nanti ada kekurangan, saya harapkan ke depan bisa diperbaiki. Selain digelar di setiap RT, pemerintah Kota Semarang menyiapkan hadiah dengan total nilai mencapai Rp225 juta. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, Karnaval Festival Indonesia Raya digelar oleh pemerintah Kota Salatiga pada hari Minggu. Karnaval menampilkan kesenian asli dan berbagai budaya Indonesia dari suku yang tinggal di Salatiga. Puluhan etnis dan suku dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai agama mengikuti Karnaval Festival Indonesia Raya pada hari Minggu sebagai perwujudan Kota Salatiga dengan sebutan Indonesia Mini dan kota tertoleran nomor 2 di Indonesia. Meski kota kecil, namun Kota Salatiga ditinggali lebih dari 40 suku dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta menampilkan kebolehan dan kekhasannya dengan mengenakan baju adat yang menjadi ciri khas dari daerah asal tempat tinggalnya masing-masing. Puluhan jenis kesenian dari berbagai daerah seperti reog, barongsai, drumblek, kesenian asli Salatiga, kreasi baju batik, dan berbagai pakaian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia disambut antusias ribuan pengunjung. Dengan Karnaval Festival Indonesia Raya, sekaligus menunjukkan dan menguatkan citra Kota Salatiga sebagai Indonesia Mini karena dihuni warga dari berbagai suku di Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Menampilkan sebuah panggung tentang keindonesiaan kita dengan menghadirkan beberapa tampilan produk dan ciri khas jati diri dari kebudayaan dan seni dari Sabang sampai Merauke yang ada di Kota Salatiga ini. Perlu diketahui bahwa di Salatiga ini ada 40 etnis yang bekerja, yang tinggal, maupun yang bersekolah. Karnaval Festival Indonesia Raya diharapkan dapat memberikan pendidikan kebudayaan dan juga hiburan kepada warga Kota Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Warga lereng Gunung Merbabu di Desa Candisari berebutan hasil bumi dalam rangkaian tradisi buka luwur atau tutup makam di makam tokoh penyebar agama Islam di Boyolali. Warga meyakini akan mendapatkan berkah dari gunungan hasil bumi. Meski acara doa belum selesai, warga sudah beramai-ramai berebut gunungan hasil bumi setinggi 2 meter. Warga percaya mendapatkan bagian dari gunungan hasil bumi berarti mendapatkan berkah. Rebutan hasil bumi menandai tradisi buka luwur atau tutup makam yang digelar di Komplek Makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi di lereng Merbabu Desa Candisari, Kecamatan Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Tradisi dimulai dengan kirap gunungan hasil bumi menuju komplek makam sejauh 1 km. Kirap mengikut sertakan berbagai piranti yang digunakan untuk menggantikan kain penutup makam. Syekh Maulana Ibrahim Maghribi adalah seorang ulama besar yang tinggal di lereng Gunung Merbabu. Ia adalah seorang tokoh penyebar agama Islam yang hidup di zaman Kerajaan Demak. Tadi ini siswanya yang ikut. Kenapa ikut berebut? Supaya mendapatkan keberkahan. Ini sayur. Nanti rencananya mau diapakan? Di sayur, dimasak. Oh gitu ya. Ini dapat apa aja? Ini dapat sayur-sayuran, adas, wortel, terus sampai diwalah ya. Macam-macam. Jadi pertama itu istilahnya orang Jawa kan kulon-kulon, tetapi pakai isyarat dan sebagainya. Setelah itu mori yang sudah dipasang itu diambil, diganti dengan yang baru,
telah diganti yang baru, kemudian baru diberikan bunga-bunga dan sebagainya, kemudian dilanjutkan tahlil. Pak, ada makam siapa aja di dalam, Pak? Di sini pokok itu adalah Syekh Maulana Ibrahim Maribi, dan juga ada Ki Ageng Pantaran dan Ki Ageng Mataram, itu petilasan, dan di luar ini juga ada satu gedung, itu adalah petilasan Kebu Kanigoro. Tradisi tutup makam digelar tiap tahun untuk menghormati jasa-jasa Syekh Maulana Ibrahim Maghribi. Tradisi biasa digelar bulan Muharram atau Suro, Penanggalan Jawa. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.